Halo, kembali lagi bersama saya, Yuyut Kartika dengan NIM 2317150011 dari Universitas Kristen Indonesia FKIP UKI dengan program Studi Pendidikan Agama Kristen. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi nilai UTS dari Tafsir Perjanjian Baru. Mari kita sama-sama simak pembelajaran hari ini. Kita akan membahas mengenai metode hermeneutika dan hermeneutika Perjanjian Baru dalam perspektif Perjanjian Lama. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian hermeneutika, metode hermeneutika, hermeneutika Perjanjian Baru dalam perspektif Perjanjian Lama, serta kesimpulan. Yang pertama, pengertian hermeneutika. Hermeneutika adalah ilmu dan seni interpretasi. Disebut ilmu karena mengikuti aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan metode-metode tertentu. Hermeneutik juga disebut seni karena merupakan keterampilan yang berkembang dengan praktek atau latihan. Nah, kita akan memahami hermeneutika dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani, hermeneutikos. Nah, berasal dari kata hermeneu, sama dengan menafsirkan. Kata benda yang dipakai adalah hermenia, atau tafsiran. Kata ini diambil dari nama dewa Hermes, yaitu nama dewa Yunani yang tugasnya membawa berita dari dewa-dewa kepada manusia. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11-12. Nah, kita masuk ke dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani adalah hermeneutika adalah pathar, yang artinya adalah menafsir. Sedangkan kata bendanya adalah pitron, artinya tafsiran. Kata ini paling umum digunakan dalam konotasi menafsirkan mimpi, karena mimpi berwujud simbol yang artinya tidak jelas. Terdapat dalam Kejadian 41 ayat 8, 12, dan 15. Yang kedua, kita memahami mengenai metode hermeneutika. Apa saja nih metode hermeneutika? Nah, yang pertama, metode historis ke kritis. Metode historis ke kritis adalah cara untuk memahami teks-teks dalam Alkitab dengan melihat keadaan dan kondisi zaman saat teks tersebut ditulis. Nah, dalam pendekatan ini kita mencoba memahami apa yang akan terjadi pada waktu itu seperti budaya, bahasa, dan situasi sosial agar bisa lebih mengerti maksud asli dari si penulis. Yang kedua, dari Alkitab. Metode ini membantu kita melihat teks Alkitab itu bukan hanya dari segi isi, tetapi juga dari latar belakang sejarah yang terjadi pada saat itu. Yang kedua yaitu metode gramatikal. Metode ini adalah metode penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk menafsirkan bagian-bagian Alkitab menurut tata bahasa dari satu kalimat atau lebih. Dari pemahaman ini bahwa Alkitab adalah buku ilahi yang memiliki kesatuan yang sempurna dan pengajaran yang benar, sehingga supaya sempurna dan pengajaran yang benar, sehingga supaya eksegesis yang dilakukan adalah untuk menemukan makna asli yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab teks tersebut. Yang ketiga adalah metode naratif atau teologi. Metode naratif dan teologi ini mengajarkan kita untuk melihat Alkitab itu sebagai cerita besar yang mengungkapkan bagaimana Tuhan berinteraksi dengan umat manusia sepanjang sejarah. Kita tidak hanya melihat Alkitab itu sebagai sekumpulan hukum atau petunjuk, tetapi juga sebagai sebuah kisah yang memiliki alur, tokoh, tema, dan sebagainya. Dengan demikian, kita memahami teks-teks Alkitab dalam konteks narasi yang besar. Yang ketiga, kita akan memahami mengenai hermeneutika Perjanjian Baru dalam perspektif Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dua bagian utama dalam Alkitab. Perjanjian Lama berisi sejarah dan hukum yang berlaku sebelum kedatangan Yesus, sedangkan Perjanjian Baru menceritakan kehidupan, ajaran, dan karya Yesus serta pengaruhnya bagi umat Kristen.
Sehingga kita melihat perjanjian baru bukan hanya sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai kelanjutan dan penggenapan dari apa yang sudah dimulai dari perjanjian lama. Nah, perjanjian lama juga memberi dasar pemahaman tentang berbagai konsep penting, seperti penciptaan, kejatuhan manusia, hukum Taurat, korban, perjanjian dan nubuat Mesias. Semua konsep ini membentuk konteks yang mengarah pada kedatangan dan karya Yesus Kristus. Nah, pada dasarnya dari perjanjian lama adalah sesuatu yang akan digenapi oleh perjanjian baru. Begitu. Selalu ada keterkaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik. Selanjutnya, hermeneutik dalam perjanjian baru tidak bisa dilepaskan dari perjanjian lama. Nah, karena perjanjian lama bukan hanya berisi hukum dan sejarah lama, tetapi merupakan wahyu dari Allah yang berkelanjutan dan mengarah kepada Kristus. Pemahaman perjanjian baru yang utuh harus dibangun di atas pemahaman perjanjian lama yang mendalam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Ketika kita membaca dan memahami perjanjian baru dengan melihatnya sebagai lanjutan dari apa yang sudah ada di perjanjian lama, kita mencari tahu bagaimana perjanjian baru itu menggenapi janji-janji dan nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, terutama yang berkaitan dengan kedatangan Mesias atau Yesus. Perjanjian lama memberikan dasar sejarah hukum dan nubuatan tentang Mesias yang datang. Sementara itu, perjanjian baru menunjukkan bagaimana Yesus Kristus menggenapi semuanya itu. Baik, terima kasih. Sekian dari pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.